Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang buat kita semua. Yang terhormat untuk Bapak Dirjen KAI, Pak Rajilo, lalu Bapak Ahmad Dhani Prasetyo, anggota DPR dan juga sekaligus Ketua Dewan Pembina Aksi, Mas Badai sebagai Sekjen Aksi, dan Bapak Agung, Direktur Cipta, dan Mas Chandra Darusman. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua di hari ini. Kita bersama dengan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, kita berkenan untuk mengundang teman-teman semua, teman-teman media maupun teman-teman perwakilan dari artis manajer, teman-teman dari wakil dari event penyelenggara, ada dari Evendo, selalu ada backstagers, dan juga ada beberapa dari promotor yang lain. Mungkin ada wakil dari APMI, Imarindo juga, wakil dari Imarindo. Terima kasih atas kehadirannya. Pada siang hari ini kita berkumpul di sini. Tujuan dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia adalah untuk kita ingin silaturahmi, lebih tepatnya silaturahmi, dan juga ingin berdiskusi sejenak mengenai apa yang terjadi di tata kelola royalti performing right, terutama sekali untuk live event dan konser. Kita hanya berdiskusi tentang hal itu saja. Jadi kita tidak akan melebar kemana-mana, dan kita hanya akan lebih fokus, dan nanti akan ketemu kesimpulannya dan bagaimana nanti hasil dari pertemuan ini mudah-mudahan bisa memberikan secercah harapan yang baik untuk industri musik di Indonesia, terutama sekali untuk penyelenggaraan live musik dan konser. Dan tentunya nanti akan bisa memberikan insight atau masukan-masukan yang berarti, atau juga mungkin pencerahan untuk musik industri ke depannya. Demikian mungkin sambutan dari saya. Terima kasih kepada semua yang datang, terutama mudah-mudahan ada beberapa penyanyi yang bisa datang juga karena penting sekali. Sebenarnya namanya ini kan silaturahmi penyanyi dan pengarang lagu, pencipta lagu. Tapi memang harus diakui memang penyanyi lebih banyak jadwal manggung. Karena kalau pencipta lagu ini ya udah begini aja, nggak ada jadwal keluar kota, nggak ada jadwal nyanyi, makanya semua pada bisa datang ya. Mudah-mudahan ada beberapa penyanyi yang datang langsung berangkat ke airport nanti rencananya. Ada yang sekarang lagi di Hong Kong, ada yang pulang kampung juga ke Sumedang karena besok puasa. Nah, rencananya silaturahmi seperti ini nih akan kita lakukan lagi mungkin di bulan Ramadan. Kita ingin mendapatkan insight ya dari para penyanyi dan bagaimana supaya tidak terjadi benturan antara pencipta lagu dan penyanyi, sehingga masing-masing penyanyi dan pengarang lagu punya concern yang sama terhadap industri ini. Begitupun juga dengan para promotor dan para pendukung daripada industri pertunjukan musik, dan juga pada pemerintah yang hadir saat ini. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan akan banyak lagi dari pemerintah yang bisa hadir, sehingga bisa mendengar langsung apa yang sedang terjadi. Meskipun sebenarnya saya bisa langsung WA menterinya sih sebenarnya, cuma kan kalau dengar langsung kan lebih enak, lebih kelihatan menterinya hadir. Saya sebagai anggota legislatif kemarin pas ketemu sama Partai Gerindra, kemarin ada rapat fraksi Gerindra,
ya tentunya dihadiri Partai Gerindra saja. Mereka bertanya kepada saya, kenapa kok harus berisik gitu ya? Kan Mas Dhani kan legislator, tinggal bagaimana membuat undang-undang yang lebih baik, revisi undang-undang yang lebih baik gitu ya. Mas Dhani bisa tinggal telepon menteri, tapi pada intinya bukan itu. Saya kemukakan kepada para pimpinan, bukan itu yang saya berisik, bukan karena soal undang-undang dan soal peradilan. Saya berisik soal attitude daripada penyanyi yang tidak boleh ditiru. Jadi sekali lagi, dialektika antara pencipta lagu, antara penyanyi dan pencipta lagu itu dialektikanya harus benar dulu. Jadi saya berisik bukan karena saya DPR, bukan, tapi saya berisik karena saya adalah juga musisi, pengarang lagu, pencipta lagu, sekaligus saya juga performer. Jadi saya kadang-kadang berisik bukan mewakili pencipta lagu juga, karena saya performer. Dan jadwal Dewa 19 dengan jadwal Agnes Monica belum tentu menang Agnes Monica dengan jadwal Dewa 19. Jadi saya berisik, saya sebagai senior bisa dibilang gitu. Ari Bias minta ketemu sama Agnes Monica, tidak digubris. Bahkan di podcastnya pun Agnes bilang bahwa Ari Bias, we're not just friends, we're not friends. Kasihan deh lu Ari Bias, kamu bukan temannya. Sabar ya, sabar. Itu kan sebenarnya contoh-contoh yang tidak baik, yang tidak boleh ditiru oleh generasi muda di bawah Agnes Monica. Apalagi ketika disomasi tidak digubris, di pengadilan tidak hadir, malah ketika divonis membela diri di podcastnya Deddy Corbuzier. Tadi saya nggak ngomongin undang-undang sama sekali loh nih, Bang Chandra ya. Saya nggak ngomongin undang-undang ini. Saya nggak ngomongin undang-undang. Biar undang-undang yang ngomong yang lebih pintar aja lah. Saya cuma ngomong etika dan adab penyanyi terhadap pencipta lagu. Saya sebagai pencipta lagu nggak terima pengarang lagu dibegitukan. Jadi saya jelaskan itu kepada pimpinan-pimpinan di Gerindra bahwa kita nggak bicara soal hukum. Etika tidak bisa diatur di undang-undang. Etika itu bisa dibuat oleh generasi pendahulu. Kenapa kita punya etika seperti ini? Karena kita diajarkan orang tua seperti itu. Jadi generasi muda musik Indonesia, penyanyi, pencipta, kita sebagai senior harus ngajarin, harus ngasih contoh bagaimana adab antara pencipta ke penyanyi atau penyanyi ke pencipta itu harus sama-sama equal. Nggak boleh ada yang merasa lebih top, nggak boleh harus ada yang lebih tinggi derajatnya atau merasa lebih kerjanya lebih keras, nggak boleh. Hal itu nggak boleh terjadi. Jadi begitu. Pembukaannya agak terlalu panjang, nanti bisa diterusin lagi sesuai dengan pertanyaan daripada wartawan. Dan semoga silaturahmi ini bisa membuat situasi lebih terarah, lebih kondusif di tahun ke depan. Mudah-mudahan lebih cepat setelah Lebaran ada situasi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati dan banggakan, anggota Dewan DPR RI sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina Aksi. Mas Dhani juga kenal dan sudah sering ketemu. Teman-teman dari Aksi, Ketua dan Sekjennya beserta seluruh jajarannya, Direktur kita, Bung Chandra ini adalah salah satu anggota tim pengawas LMKN. Ya, saya sendiri sebagai ketuanya, ex officio sebagai direktur jenderal intelektual. Teman-teman asosiasi komposer seluruh Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Saya datang kemari melaksanakan tugas dari Pak Menteri. Karena Mas Ahmad tadi mengundang dari Kementerian Hukum dan HAM itu relatif banyak
mengundang Pak Menteri mendisposisikan ke saya untuk mewakili beliau di tempat ini. Saya kemudian disposisi undangan saya ke Direktorat Cipta. Jadi nanti silakan bertanya juga kepada Direktorat Cipta. Dan ada lagi, saya nggak tahu sudah datang atau belum, perwakilan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang juga mestinya hadir pada kesempatan ini. Teman-teman semua dari pemerintah, Pak Menteri sudah sangat jelas kalau Bapak Ibu lihat di Instagram beliau dan di press conference bahwa pemerintah itu sangat jelas dan memiliki komitmen untuk membangun ekosistem musik atau ekosistem industri musik di Indonesia sehat dan berkelanjutan. Itu jelas sekali. Sehat dan berkelanjutan. Semua elemen yang ada di dalam ekosistem kekayaan intelektual, di dalam ekosistem industri musik, kata Pak Menteri, harus mereka mendapatkan hak-hak ekonomi mereka secara layak dan wajar. Yang kemarin ada Mas Pi juga datang di tempat itu, Pak Menteri sangat memperhatikan daripada hak ekonomi pencipta dan juga tidak mengesampingkan daripada hak-hak lainnya. Karena kalau dalam pandangan kita, di ekosistem industri musik itu harus membangun simbiosis mutualisme. Karena saling ketergantungan satu sama lain atau saling membutuhkan. Komposer atau pencipta lagu membutuhkan pelaku pertunjukan atau penyanyi untuk menyanyikan lagunya supaya semakin populer. Kemudian penyanyi membutuhkan lagu dari pencipta. Ya, lain halnya dengan Al-Mukarram Ahmad Dhani, dia bertindak sebagai komposer dan juga selaku pelaku pertunjukan. Tapi tidak semua orang memiliki keahlian yang serupa seperti itu. Ada talenta-talenta yang dimiliki oleh seseorang, dia hanya sebagai pelaku pertunjukan, penyanyi, nggak bisa menciptakan lagu. Ada orang yang bisa menciptakan lagu tapi tidak bisa, kemudian dia menyanyi. Nah, ini saling ketergantungan satu sama lain. Yang kita inginkan itu adalah masing-masing saling membutuhkan satu sama lain. Pencipta lagu membutuhkan penyanyi, penyanyi membutuhkan pencipta lagu. Dan mari kita atur sedemikian rupa, nanti revisinya di masalah. Selamat datang Bapak Dirjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Bapak Restu Gunawan, boleh tangan sudah bergabung dengan kita. Selamat datang, Pak. Nah, mari kemudian kita mengatur nanti norma-norma di dalam revisi undang-undang yang tidak menimbulkan lagi interpretasi. Nah, itu yang paling penting. Karena mungkin sekarang ada interpretasi memahami satu pasal, satu ketentuan, ini pandangannya begini, ini pandangannya begini. Nah, saya sudah sampaikan kepada Pak Agung, nanti atur sedemikian rupa, diskusikan dengan teman-teman di JPP bersama-sama dengan tenaga ahli dari DPR. Semua ketentuan yang diatur tidak memerlukan interpretasi. Jadi sudah sangat jelas. Ketika kemudian dalam normanya terlalu panjang untuk membuatnya menjadi sebuah norma, maka boleh diberi penjelasan. Karena penjelasan menjadi bagian daripada batang tubuh undang-undang. Jadi kurang lebih seperti itu. Sehingga nanti ke depannya tidak ada lagi penafsiran-penafsiran. Itu yang paling penting. Tidak ada penafsiran ini, penafsiran itu ketika orang membaca undang-undang. Jadi orang yang tidak paham undang-undang sekalipun, kalau baca undang-undangnya tidak perlu ada penafsiran. Nah, itu yang kemudian nanti akan kita atur secara baik berdasarkan daripada masukan dari semua pihak. Nah, kalau Pak Menteri sangat terbuka menerima masukan dari siapa saja terkait dengan revisi Undang-Undang Hak Cipta, secara lebih khusus lagi adalah urusan daripada industri musik ini, ya, dengan segala turunannya. Bagaimana nanti mengatur kelembagaan LMK, LMKN, dan seterusnya. Jadi itu dari Kementerian Hukum, pandangan dari Pak Menteri bahwa kita ingin membangun ekosistem industri musik yang menjamin hak-hak ekonomi, semua elemen yang terkandung di dalamnya, mereka bisa menerima secara layak dan adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan, yang saya hormati Pak Dhani, Mas Ahmad Dhani, Pak Dirjen, Bapak Ibu semua, Mas Tio, Pak Chandra dan seluruhnya peserta yang hormati.
Tentu ini bagi kami terus terang menggembirakan karena diskusi semacam ini sangat relevan dengan kondisi kekinian. Kalau saya ingin memfokuskan pada kalau yang intellectual property kan sebenarnya sudah banyak, apalagi Mas Hadi dan sistemnya sudah banyak melakukan diskusi, wawancara dan sebagainya. Saya fokus yang kekayaan intelektual komunal karena yang tradisi ini menurut saya kekayaan kita luar biasa kalau saya kaitkan dengan 10 objek pemajuan kebudayaan saja, mulai dari ritus, kemudian yang kaitannya dengan lagu-lagu tradisional, kemudian makanan, kemudian teknologi tradisional, dan ketika itu dimonetize itu luar biasa potensinya, dan selama ini kita belum banyak melakukan regulasinya. Menurut saya belum banyak dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya kalau bagi kami di tahap awal memang ngobrol-ngobrol seperti ini, kami juga menyampaikan kepada teman-teman komunitas adat, kemudian LSM dan lain sebagainya, para pelaku budaya, ini menjadi penting bagi kita semua untuk memahami dulu, karena terus terang rezim aturannya ini kan belum banyak dipahami, apalagi oleh seni-seni tradisi, kira-kira semacam itu. Jadi diskusi kalau kita nanti Pak Dirjen tadi menyampaikan tentang rencana revisi dan lain sebagainya, saya tidak tahu apakah nanti yang KIK ini akan menjadi satu atau tidak. Saya kira ini menjadi penting karena kalau kita bicara tentang mega diversity, kekayaan kita luar biasa, tetapi secara keekonomian masih belum banyak membantu. Misalnya motif batik dipakai di mana-mana, kemudian menjadi kaos, menjadi macam-macam, itu seperti apa aturan-aturannya. Dan ketika itu dimonetize, duitnya kemana? Kalau semacam lembaga manajemennya belum ada nih, semacam itu. Jadi aturan-aturan semacam itu menurut saya penting bagi kita untuk melindungi para pelaku-pelaku seni tradisi yang ada di pojok-pojok desa, pojok-pojok kampung yang secara pengetahuan mungkin tidak begitu banyak tahu. Jadi itu yang kaitannya dengan kekayaan intelektual komunal yang selama ini sebenarnya potensinya besar, tapi kita belum banyak melakukan upaya baik regulasi maupun implementasi yang belum begitu merata di masyarakat. Pengetahuannya saja masih sedikit, apalagi kita mau bicara tentang implementasi, saya kira gitu. Jadi saya kira itu kaitannya. Kalau dari kami, nanti kami menunggu respon dulu saja Mas, bagaimana teman-teman merespon ini, tetapi prinsipnya kami sangat mendukung upaya untuk melakukan perbaikan regulasi di bidang kekayaan intelektual ini. Saya kira itu dulu, terima kasih. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, terima kasih. Dari satu anggota Dewan dan juga sebagai pembina dari aksi, dan kemudian juga sebagai seorang pencipta lagu dan juga seorang performers. Pada saya hormati juga Bapak Dirjen Kekayaan Intelektual, Bapak Dirjen Pemberdayaan Kebudayaan, kemudian Ketua Aksi Mas Kiu yang sering kita ketemu, ngobrol, diskusi, dan juga Mas Badai, Mas Jana Darusman. Ya. Baik, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, bagaimana sikap Kementerian Hukum dan HAM tidak disampaikan oleh Pak Dirjen, dan saya duduk di sini juga atas disposisi beliau untuk hadir menggantikan Pak Dirjen. Jadi saya hanya menambahkan saja bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa komitmennya seperti apa sudah cukup jelas, dan kemudian saat sekarang ini memang kami sedang menyiapkan beberapa bahan-bahan yang terkait dengan RUU Hak Cipta yang sekarang ini menjadi inisiatif DPR, dan kemudian tenaga ahli DPR juga sudah berkoordinasi kepada kami dan berdiskusi berkaitan dengan bahan-bahan. Nah, kemudian concern-nya adalah yang terkait dengan kecerdasan buatan atau AI, yang saat sekarang ini juga dengan perkembangan AI juga mempengaruhi dalam industri musik. Karena juga ada beberapa karya-karya yang memang dihasilkan oleh AI itu juga akan mempengaruhi dalam pertumbuhan atau perkembangan industri musik. Dan kemudian juga yang berikutnya adalah tata kelola terhadap royalti atas musik. Nah, ini juga menjadi konsep yang artinya bahwa ketika rumusan Undang-Undang Hak Cipta di 2014 itu juga tata kelola terhadap musik ini juga menjadi diskusi yang hangat. Di 2014 pun juga diskusinya ketika pembahasan di DPR itu juga memiliki
diskusi yang panjang dan juga merumuskan beberapa hal-hal yang memang pada masa itu disepakati, seperti adanya LMKN, kemudian bagaimana tata kelolanya terhadap industri musik pada masa itu. Nah, tapi perkembangan zaman ini juga tadi sepakat bahwa perlu adanya ketentuan yang memang lebih detail dan rinci yang terkait dengan tata kelola industri musik ini. Nah, jadi kami juga berharap dari semua musisi pencipta lagu juga dapat memberikan kontribusi kepada hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan terhadap tata kelola musik ini. Karena juga kami juga masih punya banyak waktu untuk merumuskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan RUU Hak Cipta. Jadi nanti juga mohon aksi juga dapat berkontribusi di dalam memberikan rumusan seperti apa tata kelola yang dikehendaki. Karena kami ini kan regulator. Jadi tetap bahwa kami ibaratnya seperti tukang jahit. Kita terima seperti apa keinginannya masyarakat yang nyaman seperti apa, itu kita akan buatkan ketentuannya. Dan itu tentunya juga berdasarkan pada norma-norma yang berkembang di masyarakat itu dituangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian juga saat sekarang ini rancangan peraturan pemerintah tentang lisensi musik yang kaitan dengan mechanical dalam penggunaan di platform digital itu pun juga sudah sampai tahapan di Seknek, gitu ya. Dan kemarin sempat dikembalikan dari Seknek untuk diperbaiki beberapa klausula dan beberapa norma-normanya, dan kemudian nanti akan diserahkan kembali. Nah, ini mungkin nanti perlu ditindaklanjuti juga apakah peraturan pemerintah tetap berjalan ataukah nanti norma itu dimasukkan dalam RUU Hak Cipta. Itu nanti akan jadi pembahasan kita dengan tenaga di DPR dan juga dengan Sekretariat Negara. Nah, itu mungkin perkembangannya. Jadi kami tetap memohon kepada aksi dan juga seluruh anggota dari aksi ini untuk dapat berkontribusi di dalam memberikan masukan terhadap perkembangan RUU Hak Cipta. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Pak Dirjen, Pak Nazilu, Pak Restu, Mas Agung, Mas Ahmad Dhani, Mas Piyu, Mas Badai. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan ke saya. Dan tadi pagi memang Pak Dirjen juga menelpon saya untuk menanyakan apakah saya hadir. Saya bilang tergantung lah ya, karena memang dalam undangan nggak disebut atribut saya apa gitu, saya pada Rusman aja gitu. Jadi sekali lagi terima kasih. Tapi kami berdiskusi dengan Pak Nazilu, memang sebaiknya kita hadir karena ini urun yang sangat baik, kesempatan yang sangat baik. Dan sebagai anggota pengawas, saya di sini bisa hadir dan menyampaikan beberapa hal. Teman-teman, memang administrasi dari hak mengumumkan atau performing right ini itu memang dilaksanakan yang oleh yang kita sebut sebagai lembaga manajemen kolektif. Dan karena ada 14 di Indonesia ini, dan agar supaya tidak terjadi chaos, tidak terjadi 14 penagih, ya, maka ada yang namanya lembaga manajemen kolektif nasional. Nah, di atas lembaga manajemen kolektif nasional ini ada namanya tim BUAS yang ditunjuk oleh Bapak Menteri, Kementerian Hukum, ya. Dan saya salah satu dari pengawas tim pengawas tersebut. Jadi saya hadir di sini sebagai salah satu anggota tim pengawas. Memang kami secara diam-diam, ya, nggak ribut-ribut, itu berupaya terus mengawasi kinerja dari LMKN, ya, yang kita tahu belum menunjukkan kinerja sebagaimana diharapkan oleh kita semua. Ya. Tentu ada hal-hal objektif yang membuat mereka tidak bisa melaksanakan kinerjanya sebaik-baiknya, dan mungkin tidak ada waktu di sini kita bahas itu ya, tapi kami sebagai tim pengawas selalu memberikan masukan, kritik agar mereka supaya lebih bekerja lebih baik. Yang mana kalau memang LMKN bekerja lebih baik, maka insiden-insiden yang kita sedang amati sekarang ini tipis kemungkinan terjadi.
Ya, saya ulangi ya, kalau misal LMKN itu dan para pengguna itu melaksanakan tugas dan wewenangnya dan kewajibannya secara baik, hampir pasti insiden-insiden seperti ini tidak terjadi. Ya, jadi kami tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi ya semua harus memperbaiki. Salah satu kinerja dari tim pengawas yang telah kami lakukan adalah setiap tahunnya membaca laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan melihat siapa yang kinerja baik dari segi biaya operasional dan juga performance dari penagihan itu. Dari seluruh LMK yang bekerja, kami sudah memberikan laporan tertulis kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Hukum, mana-mana LMK, apa saja LMKN yang harus diperbaiki. Tapi tidak pernah kita publikasikan karena memang ini hal-hal yang tidak perlu diributkan ya, langsung saja bertindak. Dan akhir tahun lalu, pengawas memutuskan untuk tidak memperpanjang izin operasional dari salah satu LMK yang bekerja tidak sebagaimana mestinya. Jadi ini ya sudah, ini forum ini ya, diskusi ya. Ini kami ingin memperlihatkan bahwa kalau ada LMK yang bekerja tidak profesional, maka izin operasionalnya tidak dilanjutkan. Dan ini juga semacam warning kepada LMK-LMK lain, ya, kalau tidak bekerja dengan baik, tidak transparan, tidak berkomunikasi, tidak mengadakan rapat anggota, maka dianggap tidak profesional dan tidak perlu diberikan izin operasional. Ini menunjukkan bahwa tim pengawas itu diam-diam bekerja. Gitu. Dan sekarang ini kami sedang menilai laporan keuangan dari seluruh LMK dan LMKN untuk tahun 2023 dan 2024. Ya. Kenapa kami anggap ini penting untuk disampaikan? Karena lagi-lagi yang saya katakan tadi, kalau LMKN, LMK, dan para pengguna ini sama-sama menuruti aturan dan kewajibannya, maka insiden-insiden ini dan insiden serupa lainnya bisa dihindari, teman-teman semua. Ya, ini yang perlu kita sampaikan dan saya rasa kita sebagai tim pengawas akan melanjutkan tugas ini dan selalu kita diarahkan oleh Pak Ketua Pengawas, Pak Nazilu, hal mana kita sering bertemu setiap 3 bulan untuk mengevaluasi situasi ini. Kedua adalah tugas dari pengawas ini menerima masukan juga ya dari seluruh komponen masyarakat. Ya, alhamdulillah hari ini juga saya diundang dan saya pakai topi pengawas dan ingin mendengar apa saja lagi yang perlu kita sampaikan. Hal yang kedua, sebelum saya berhenti ngomong dan nggak terlalu banyak ngomong, jelek-jelek ini saya dulu pernah mengelola LMK 30 tahun yang lalu. Ya, 30 tahun yang lalu LMK yang pertama namanya KCI dan selama 10 tahun kami mengumpulkan royalti dan saya masih ingat waktu itu tahun pertama terkumpul hanya 400 atau sudah 495 juta ya tahun 1991 ya, jadi sudah 30 tahun ya LMK ini 495 juta dengan biaya operasional 50%. Tapi di dalam berjalannya waktu, operasional biaya turun dan kinerja naik terus. Ya, setelah 10 tahun, kemudian saya pindah ke luar negeri untuk bergabung di Multi Intellectual Property Organization. Nah, teman-teman yang ingin bagikan pengalaman adalah begini. Para radio, para televisi, para kafe, karaoke itu patuh bayar. Yang angel itu IO dan promotor. Baru akhir ini kita tahu kenapa. Ya, pada saat itu KCI itu paling susah menagih IO dan promotor. Ya. Di sini kalau nggak salah ada salah satu rekan saya namanya Eramono ya. Nah itu, Eramono ini sangat membantu saya waktu itu. Itu kalau user pengguna lihat Eramono udah langsung patuh gitu ya. Dari jauh aja begitu mau datang langsung mau bayar user. Kecuali IO nggak takut sama Eramono.
Teman-teman kita terbuka saja ya. Tapi setelah bertahun-tahun ya kita pelajari, IO juga punya masalah. Di sini ada promotor, ada IO. Saya minta juga nanti kalau berkenan untuk membuka masalah pendapat. Intinya adalah mereka itu overcharged. Overcharged. Artinya apa tuh? Ditagih sana sini. Boro-boro bayar pencipta lagu, kami aja udah megap-megap bayar yang lain-lain gitu ya. Nah, saya nggak mau teruskan, tapi ini adalah masalah bersama yang harus kita teruskan. Lagi-lagi kalau LMK dan para pengguna itu mematuhi peraturan, mungkin insiden seperti ini dan serupanya tidak terjadi gitu ya. Saya sebagai pencipta lagu juga sangat simpati kepada teman-teman yang belum mendapat royalti yang sebagaimana semestinya, dan juga sebagai juga jelek-jelek ini suka nyanyi juga, mengerti persoalannya gitu ya. Teman-teman pernah dengar nggak lagu Pemuda? Izin lagu untuk film itu ke aksi atau dari lisensi. Mungkin yang publishing, yang LMK, yang Wami itu lebih ke YouTube atau Spotify. Lebih ke praktis lapangan, apa yang akan terjadi. Nah kebetulan kita syukur selama sebulan ini Ramadan event pasti akan lebih sedikit. Tapi di bulan April, Mei, Juni sampai akhir tahun event akan banyak. Nah semua menunggu keputusan dari aksi. Saya sangat berharap aksi bisa keluar keputusannya, berapa besarannya dan kemana kita harus bayar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Aka, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat tepat sasaran. Jadi pertanyaan yang pertama adalah apa sistem yang akan dijalankan oleh aksi. Kita sudah menyiapkan sebuah sistem atau sebuah platform yang akan mengakomodir ekosistem yang ada di sini. Ekosistem yang ada itu terutama untuk event pertunjukan dan konser ya, itu adalah ekosistem penyelenggara atau IO atau promotor, terus ekosistem pencipta lagu, di mana di sini sekarang kita memang masih fokus kepada anggota dari aksi, tapi nanti akan kita lebih luas lagi supaya semua pencipta lagu itu bisa bergabung dengan aksi, supaya bisa masuk ke dalam ekosistem ini. Terus lalu yang ketiga adalah ekosistem penyanyi. Penyanyi ini bisa diwakilkan oleh artis manajemennya. Artis manajemen bisa melalui asosiasi juga, mungkin Imarindo mungkin yang akan mewakili sehingga akan lebih mudah. Jadi pintu ke pintunya akan lebih mudah. Jadi kapan dan di mana pada saat apa proses direct licensing ini berjalan adalah idealnya adalah ketika pertunjukan belum mulai. Jadi pada saat proses perizinan, pada saat pengajuan event, pada saat pengajuan artis untuk tampil di sebuah acara, taruhlah kita bikin imajinasi ada sebuah event di Art Hotel ini. Nah pada saat Art Hotel ini ketahuan artisnya siapa, umpamanya taruhlah artis B dengan nilai nominalnya, honornya disebutkan di situ. Ketika masuk di situ dari si manajemen artis nanti akan masuk ke dalam platform dan lalu di situ nanti akan dinotif kepada pencipta lagu. Dari artisnya juga akan si penyelenggara juga akan menotif kepada pencipta lagu bahwa akan ada acara hari ini di mana tempatnya, di umpamanya di Art Hotel, terus lalu artisnya siapa. Dari situ pencipta lagu akan mendapatkan notif. Besarannya berapa? Besarannya adalah sesuai dengan honor artis. 100 juta besarannya adalah 10%. Jadi 10% dari nilai honor artis. Sehingga akan lebih mudah kalau kita menghitungnya supaya tidak terlalu banyak pecahan desimal tapi 10% aja. Nah 10% ini berarti kan dari 100 juta berarti kan 10 juta.
itu bukan untuk satu pencipta, tapi pro rata. Jadi 10 juta itu nanti akan dibagi penciptanya sama. Umpamanya si penyanyi A ini lagunya ada 10 dengan berbeda-beda pencipta. Ada 10 pencipta sehingga akan pro rata. Jadi 1 juta, 1 juta, dan 1 juta. Sampai 10. Jadi besarannya sudah ditentukan dari awal. Nah, ketika sudah dinotif dan semua sepakat setuju dari 3 ekosistem itu, lisensi akan diberikan. Atau mungkin lisensinya akan diberikan dulu, lalu nanti itu ada di dalam sistem kita, lisensi diberikan, lalu dipersilakan untuk membayar. Sehingga sebelum event penyelenggaraan berjalan, lisensi sudah terbayarkan dan sudah mendapatkan lisensi dari pencipta lagu. Sehingga artinya apa? Pada saat penyelenggaraan acara, setelah selesai acara, tidak akan ada kemungkinan umpamanya IO-nya gagal bayar, IO-nya tidak lupa untuk mengurus ke LMK. Jadi begitu acara selesai, penyanyi juga mendapatkan haknya, pencipta lagu juga mendapatkan haknya. Jadi udah clear sebelum acara dimulai. Jadi semua bisa happy, penyanyi happy, pencipta lagunya juga happy, penyelenggaranya juga happy. Kenapa? Karena penyelenggaranya happy. Kenapa? Karena itu akan dimasukkan dalam ad cost talent. Jadi talentnya, honornya artis dengan riders dan segala macam itu dimasukkan di situ lisensi. Sehingga ketika si penyelenggara akan mengajukan invoicing atau reimburse kepada klien atau donatur acara, dia akan mendapatkan potensi persentase yang juga bertambah dari ad cost talent tersebut. Jadi penyelenggaranya happy, penyanyi juga happy, dan juga penciptanya happy. Begitu Mas Saka, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Pak Dirjen mungkin juga belum tahu intronya sebenarnya seperti apa ya. Ini langsung koda bio tadi. Pertanyaannya langsung koda soalnya. Jadi saya mencoba untuk masuk ke intro ya. Jadi Pak Dirjen dan para wartawan dan para pelaku industri musik yang hari ini datang, intronya itu begitu, intronya begini ya. Jadi aturan mainnya sebenarnya ada banyak interpretasi. Juga ada permen, juga ada SK. Di mana fee daripada pengarang lagu itu, ini kita mulai intro nih. Fee dari pengarang lagu itu adalah 2% dari harga tiket. Jadi yang ada sekarang ini ya, fee-nya itu begitu. Ini kita masuk ke intro. Sebelum ke ref, intro dulu. Lalu atau 2% dari biaya produksi. Misalnya ada nikahan atau dari acara gathering. Gathering itu banyak banget. Selain acara-acara festival musik, gathering itu nggak kalah banyak. Mungkin lebih banyak gathering daripada acara-acara festival musik. Nah, besarannya itu ditetapkan 2%. Lalu ini yang mungkin akan kita ajukan kepada kementerian untuk direvisi, karena selama 10 tahun aturan ini nggak berjalan. Karena banyak kendala. Kendalanya apa? Misal, ada hukum yang saya nggak tahu, mungkin di sini mungkin ada Bang Minola yang bisa menjelaskan, bahwa seolah-olah semua itu adalah tanggung jawab daripada LMK. Emang iya, memang benar LMK. Lalu itu pertanyaan. Lalu besaran 2% itu
menjadi tidak masuk akal dari harga tiket misalnya. Misal ada sebuah konser, nggak usah yang gede-gede lah, misalnya di Istora Senayan, Agnes Monica konser di Istora Senayan. Agnes Monica tentunya dibayar oleh promotor, Mas Hedi Koko misalnya di sini ya. Ada promotor lagi nggak di sini atau IO lagi? Ada lagi nggak? Supaya bisa nanti mungkin bisa maju ngasih gambaran. Supaya ada backstagers itu nanti bisa maju ngobrol karena supaya membantah omongan saya. Jangan dianggap benar terus omongan saya harus dibantah. Misal Agnes Monica manggung di Istora Senayan, konser tunggal Agnes Monica. Pasti Agnes Monica sebelum konser sudah lunas pembayarannya. Kalau salah boleh dibantah. Karena Dewa 19 juga begitu. Kita nggak akan manggung atau di luar kota, misalnya kita manggung di Bali, kita nggak akan pergi ke Bali sebelum konsernya fee Dewa 19 sudah dibayar. Padi juga begitu pasti. Agnes Monica konser di Istora Senayan, show tunggal Agnes Monica dibayar lunas. Terus tiketnya cuma laku 100 tiket. Bagaimanakah nasib daripada pencipta lagu? Kalau bahasa Betawi, memble aja, bener gak? Tiket cuma laku 100. Sementara Agnes Monica tetap dibayar lunas. Kalau bahasa Surabaya, ngaplo ya, Mas Biu ya, ngaplo. Tiket cuma laku 100. Siapa yang menjamin bahwa setiap konser Agnes Monica itu akan selalu full? Akan selalu 100% atau sold out. Jadi peraturan 2% dari tiket itu udah gak masuk akal. Apalagi soal 2% dari biaya produksi. Siapa yang mau ngitung biaya produksi sebuah catering? Capek-capek ngitungin apa iya semiliar biaya produksinya. Jadi ini kalau dari intro, saya masuk ke intro nih ya, tentang bagaimana, kenapa ini bisa tidak berjalan. Karena kalau yang harus bayar itu adalah IO, WAMI-nya sendiri atau KCI-nya sendiri belum siap untuk punya infrastruktur bagaimana caranya IO ini membayar. Misal, Agnes Monica main misal di Jayapura. Selama 10 tahun ini tidak ada infrastruktur daripada LMK yang bisa menjangkau IO di Jayapura. Atau di Banda Aceh. Atau mungkin jauh lagi, mungkin di Biren atau di Losmawe. Bukan nggak mungkin artis-artis besar itu nggak main di kota kecil sekarang. Atau banyak kota-kota baru yang kayak Batu Licin. Itu mungkin artis besar main di Batu Licin itu mungkin karena ada saudagar di sana yang bisa mengundang. Cuman apakah sekarang LMK-nya ini punya infrastruktur untuk jadi dari intro saja itu kita menemukan adanya weakness. Kalau analisa SWOT tadi ya, weakness-nya itu tadi 2% itu sudah tidak mungkin digunakan lagi untuk membayar pencipta lagu. Dan buktinya selama 10 tahun seperti yang dibilang Mas Chandra Darusman tadi, 0 untuk pencipta lagu. Jadi kenapa ini bisa terjadi ya karena itu tadi akhirnya pencipta seperti Ari Bias meminta penyanyi Agnes Monica untuk membicarakan hak intelektualnya yang selama ini tidak pernah didapati. Kalau boleh dihitung berapa miliar fee untuk Agnes Monica dan 0 untuk Ari Bias sebagai pengarang lagu selama 10 tahun. Ini kan nggak boleh dibiarkan begitu saja. Untung ada Ahmad Dhani. Kalau enggak,
Gimana nasib Arief Bias dan yang lain-lainnya? Nah, kita sudah memikirkan way out, solusinya tadi. Yang dibicarakan Piu tadi langsung koda. Nanti kita ngomongin refnya juga nanti ini, apa yang dibilang Mas Piu tadi kan baru ide daripada aksi. Nah, ide daripada aksi ini Mas Chandra mungkin sudah dengar, boleh dibantah, nggak bisa begitu Piu. Nanti kalau begini, nanti kalau begini. Karena kita masih rancu soal siapakah yang harus punya tanggung jawab. Tadi setelah kita dengar dari Mas Chandra Darusman, jelek-jelek ini Mas Chandra nggak jelek loh Mas. 2 kali Mas Chandra bilang ini jelek-jelek ini. Saya hitung tadi 2 kali, Mas Chandra ini nggak jelek loh. Saya bisa nyanyi lagu Kau loh Mas. Serius. Di Jenewa juga bisa saya nyanyi. Ada lagunya Mas Chandra di Jenewa, enak banget. Jadi soal kita tangkap tadi dari pengawas LMK bahwa seolah-olah ini adalah salah daripada LMK. Nah, kalau ada di teman-teman sini yang mau membantah, karena nanti Mas Chandra juga bisa membantah Piu, teman-teman di floor juga bisa membantah daripada pernyataan daripada Mas Chandra Darusman, apakah benar situasi ini yang salah itu LMK? Ya memang iya ada salahnya andilnya. Tapi apakah penyanyi juga tidak ikut salah? Karena apa? Karena di putusan pengadilan niaga Jakarta memutuskan bahwa Agnes Monica bersalah. Salahnya ada 2. Ketika dimintai surat izin daripada penyanyi tidak ada, surat izin dari pencipta. Jadi pertanyaan hakim cuma 2, apakah Mbak Agnes Monica sudah mempunyai surat izin daripada pencipta, which is mungkin juga dari LMKN, tidak ada. Lalu hakim bertanya kepada LMK, wahai LMK, apakah LMK sudah punya surat izin Agnes Monica menyanyikan lagu Arief Bias? LMK mengeluarkan surat, siap yang mulia, tidak ada. Lalu ditanya lagi Agnes Monica, apakah sudah membayar? Kalaupun tidak punya izin, apakah sudah membayar? Ternyata juga tidak membayar. Ditanya lagi LMK, benar nggak Agnes Monica tidak membayar? Atau siapapun yang disebut promotor dan lain-lain itu? Tidak ada. Karena hakim berpendapat bahwa pengguna daripada hak cipta itu bukanlah promotor. Karena tidak, ini toh juga nanti jangan percaya saja omongan saya loh ya, harus dibantah. Karena menurut hakim, pengguna itu adalah penyanyi. Karena setelah saksi ahli dan para lawyer dan hakim juga mencari di undang-undangnya, undang-undang hak cipta, ternyata tidak disebut bahwa yang wajib memberikan pembayaran itu adalah promotor atau IO. Maksud saya gini, kalau memang harus promotor atau IO yang wajib bayar, berarti kita revisi di undang-undang, kita sebutkan kata-kata promotor atau IO secara jelas. Karena tidak ada di undang-undang promotor wajib melakukan pembayaran. Demikian intro ini. Nah, berhubung ini dengan kondisi di dunia musik, maaf Mas Dio, tadi saya mau tanya, itu yang 10% pro rata itu dibayar oleh artis atau penyelenggara ya? Enggak, mau tadi agak kurang dengar saya, sorry. 10% itu nanti yang bayar adalah penyelenggara. Oke. Ya. Siap. Oke, kalau memang 10% penyelenggara saya setuju. Kenapa? Karena sekali lagi kita kalau ngomong pengguna lagu ya, ini analisa gembel saya ya. Kalau kita ngomong mechanical rights,
ketika lagu kita diputar di karaoke atau di TV, itu sang pencipta, penyanyinya itu tidak menyanyikan. Jadi si pencipta lagu adalah karaoke melalui baik komputer atau alat putar lainnya lah. Medianya itu. Nah, ketika off air atau performing, yang menggunakan lagu itu tetap penyelenggara kalau menurut saya. Penyelenggara mau mengadakan acara ini, saya mau mendengarkan lagu Dewa, saya undang Dewa. Jadi pengguna lagunya Dewa, tapi medianya melalui Dewa menyalinkan langsung. Itu kalau opini saya. Karena kalau tidak diundang penyelenggara, penyanyi tidak menggunakan lagu. Gitu. Jadi solusinya adalah begini, Mas. Kalau dari pandangan saya, untuk hak mechanical rights sama hak ekonomi dan moral, untuk mechanical rights sudah tepat, tapi untuk performing rights mungkin harus direvisi nominalnya dan kinerja LMK-nya. Tapi untuk hak moral mungkin bisa dilakukan seperti yang Mas Dhani pernah bilang, bahwa dengan Ari Lasso melakukan pembayaran 15% di charge ke IO-nya, atau dengan Reza yang sudah includekan fee-nya di dalam situ. Jadi itu pintar-pintaran dan kebijaksanaan antara artis dan pencipta. Itu kalau kita ngomong hak moral. Tapi kalau untuk performing rights yang sudah diatur oleh negara, mungkin itu sudah bisa dijalankan dan harus diperbaiki kinerjanya. Menurut saya sih itu, Mas. Gitu. Performing rights, direct license tanpa ada kontrak. Jadi Dewa 19 selama ini tidak melalui LMK, tidak juga diminta oleh almarhum Erwin Prasetya sebagai pengarang lagu Kamulah Satu-Satunya, yang kadang kita bawakan di Dewa 19. Jadi kita hari ini menghadirkan istri daripada Erwin Prasetya untuk diberikan fee royalti kepada istri sebagai hak waris. Ini lagunya cuma setengah loh ya. Kamulah Satu-Satunya itu yang ngarang saya dan Erwin. Tapi kita tanpa kontrak, tanpa diminta hak ekonominya Erwin sebagai pencipta lagu, Dewa 19 tetap memberikan hak ekonominya, yaitu sebesar 75 juta rupiah. Maka dari itu, ini sebagai disaksikan oleh Dirjen Kementerian Budaya, kita akan membangun budaya yang baik tanpa diminta. Selama ini kita sudah sering transfer, entah sebulan sekali, entah 2 bulan sekali, selalu transfer dari tahun 2022. Semenjak Dewa 19 ada konser bersama penyanyi baru, karena Dewa 19 nggak punya penyanyi tahun 2010. Undang-Undang Hak Cipta soal Performing Rights 2014. 2022 Dewa 19 punya penyanyi. Lupa mikrofon lagi. Ulangi dari depan ya, enggak ya? Hah? Jadi begini, Dewa 19 ingin mengajarkan sebuah budaya yang tidak disebut ya, tapi kita lakukan juga, yaitu namanya budaya Tepo Seliro. Ya, Tepo Seliro. Kebetulan ini ada Kementerian Kebudayaan, mudah-mudahan Bapak Fadlizon nanti akan meneruskan, karena sebagai Menteri Budaya harus mengajarkan budaya yang baik. Maka dari itu Dewa 19 kali ini ingin memberikan contoh. Dewa 19 tidak pernah ditagih hak ekonominya oleh Erwin Prasetya atau istrinya atau anaknya sebagai ahli waris. Tidak pernah, boleh nanti ditanya langsung. Tapi kita tetap memberikan hak, yaitu kita selalu transfer setiap sebulan, 2 bulan, sejak 2022.
Karena sejak adanya Undang-Undang Hak Cipta 2014, Performing Rights, Dewa itu nggak punya penyanyi, jadi kalaupun manggung ya sekali 2 kali. Setelah ada penyanyi yaitu Firza dan Elo, Dewa 19 banyak manggung di Indonesia ini. Maka dari itu selalu kita transfer tanpa diminta, tanpa buka undang-undang. Dan kali ini kita akan menyerahkan, mungkin waktu itu kurang, kita akan menyerahkan kali ini 75 juta rupiah untuk istri daripada Erwin Prasetya. Tolong dipandu ke atas, Nyonya Miranda Erwin Prasetya, dan yang akan memberikan berupa transferan 75 juta rupiah adalah Andra Ramadan sebagai gitaris Dewa 19. Silakan maju ke depan, nanti ditunjukkan bukti rekening yang sudah ditransfer. Kita panggil ke atas panggung Andra Ramadan, gitaris daripada Dewa 19 sekaligus pendiri Dewa 19. Dan kita panggil juga istri daripada Erwin Prasetya, basis Dewa 19, juga pencipta lagu yang selama ini selalu kita transfer. Ada orangnya di sini. Tanpa diminta loh ya. Tanpa diminta kita selalu transfer. Dan kali ini ada di sini penyerahan simbolis. Itu berapa dulu saya? Nggak ada ya. Oh, sekarang kita melakukan transfer. Mira tolong ditransfer Mira. Baru 50, tambah 25 juta lagi. Nanti Mbak Mira ada. Hah? Rupiah. Dicek di rekeningnya ini. Banking udah. Ini gimana cara tunjukin ke wartawan ini? Harusnya di print gede-gede ya. Nanti kalau Mbak Miranda udah terima 75 juta, kasih isyarat aja Mbak Miranda. Yes. Simbolis ya. Silakan Sandra kasih jawab. 75 juta rupiah bukan dari Ahmad Dhani Prasetya tapi dari Dewa 19 ya. Jangan salah. Diwakilkan kepada Anda. Saya juga Dewa 19 Pak.